Jadi tidak hanya ketika ada kasus MS, kasus artis baru di blow up. Ini kan sangat binatang ini peradaban kan. Nah, konteks ini yang kemudian kita harus refleksikan. Ini bukan lucu-lucuan. Lu dengan happy-happy, lu dengan ketawa memperlakukan seperti itu, si korban itu akan mengalami sebuah inferiority complex yang luar biasa. Lu nggak berpikir bagaimana dia memendam itu, lalu kemudian apa efeknya. Selamat siang, selamat datang di Ruang Aspirasi Publik Politik bersama saya Dini Sastroatmojo. Nah, ini adalah episode pertama kita di mana kita akan membahas seluk-beluk perumusan kebijakan yang ada di DPR RI. Dan hari ini kita punya tamu yang spesial, Bang Willy Aditya, yang juga merupakan pimpinan Badan Legislasi DPR RI ya Bang? Beliau juga saat ini sedang memperjuangkan RUU TPKS yang sebelumnya adalah RUU PKS. Nah, Bang Willy sendiri gimana melihatnya Bang? Kenapa tiba-tiba ada inisiasi perubahan nama yang awalnya dari RUU PKS menjadi RUU TPKS? Iya, ini kan undang-undang yang sebenarnya 2020 masuk prolegnas prioritas dia. Iya, iya. Habis itu karena beban prolegnasnya kegedean, Komisi 8 hanya menjalankan satu rancang undang-undang. Maka kemudian dia tidak masuk prolegnas prioritas. Nah, kemudian hadirlah inisiatif dari beberapa fraksi. Ada fraksi Nasdem, ada fraksi PKB, ada PDI Perjuangan. Untuk ini kembali masuk ke dalam prolegnas prioritas. Jadi balik kemudian menjadikan dia menjadi hak inisiatif dari Badan Legislasi. Karena ini bukan undang-undang yang carry over, ini biar kemudian kita sama-sama tercerahkan. Maka kemudian balik melakukan penyusunan draft awal. Nah, memang judulnya di dalam prolegnas prioritas itu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Maka kemudian balik melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para ahli, stakeholder, itu sebanyak 5 kali. Banyak berarti ya? Ya, ada sekitar 20 lebih stakeholder yang kami undang. Ada Komnas Perempuan, ada Komisi Perempuan Indonesia, ada Koalisi Ulama Perempuan Indonesia, habis itu ada MUI, bahkan ada beberapa dari korporasi seperti Body Shop, organisasi kemahasiswaan, dan tidak luput adalah pakar ya. Iya. Baik pakar hukum, pakar sosiologi, dan beberapa yang lain. Nah, setelah mendengarkan pendapat seperti itu, maka kemudian yang menjadi kendala selama ini, ini kan rancangan undang-undang yang dianggap sangat sensitif. Betul. Di periode yang lalu, kenapa ini menjadi mentok? Karena ada tarik-menarik yang bertendensi ideologis. Iya. Ini bisa ingat ketika awal-awal Oktober itu, demonstrasi besar-besaran. Satu sisi, kenapa negara intervensi ruang private? Betul. Ya. Betul. Ini bagian yang terus-menerus menolak. Yang satu sisi mengatakan, ini undang-undang menjadi pintu masuk dari LGBT. Iya, pro zina katanya Bang. Pro zina, free sex. Iya. Nah, bayangkan bagaimana komplikasi dari hal-hal seperti ini, sementara ada sebuah fenomena, fakta sosial yang tidak mungkin kita pungkari, angka kekerasan seksual yang secara gradual itu naik signifikan. Betul. Setiap tahunnya selalu naik. Dan tipologi dari kekerasan seksual ini kan tidak mengenal ruang dan jenis kelamin. Betul. Orang menganggap di rumah itu aman, tapi justru di rumah paling banyak kekerasan seksual terjadi. Orang menganggap di institusi publik seperti sekolahan itu Aman. bukan hanya aman, itu beradab lah, civilized lah. Tapi terjadi di beberapa institusi agama bahkan. Betul. Nah, kita kan harusnya berpikir bagaimana ini menjadi sebuah ancaman, dan ini sekaligus
ekspresi dari tingkat kebudayaan kita. Maka kemudian saya selaku ketua panja mencoba belajar dari kekeliruan-kekeliruan, bahkan bahasa saya itu keegoisan para pihak. Benar-benar. Yang harus dipahami oleh publik, Din, adalah DPR itu bukan ruang kosong. DPR itu adalah ruang pertarungan politik. DPR itu tidak tunggal. Iya. DPR itu tidak ubahnya seperti negara Republik Indonesia. Di dalamnya ada partai-partai, di dalamnya ada kelompok civil society, di dalamnya ada institusi-institusi negara. Mereka memiliki perspektif masing-masing. Nah, bagaimana kemudian dengan perbedaan-perbedaan perspektif ini bisa kemudian melahirkan sebuah undang-undang yang menjawab kebutuhan. Betul. Karena dua-duanya memiliki niat baik, itikat baik. Sama-sama ingin mengangkat harkat dan derajat perempuan. Sama-sama ingin melindungi anak sebagai aset dari peradaban. Sama niat baiknya, tapi caranya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Ini yang perlu dipahami oleh publik. Ini bukan sebuah hal yang sederhana untuk meramu ini, untuk mengharmonisasi ini dan memformulasikannya dalam bentuk undang-undang. Orang cuma tahu, oh ini kan sudah diusulkan dari 2012, pernah dibahas 2016, kok DPR ini mandek. Terus sekarang namanya dirubah. Nah, ini nama itu ya kalau apa namanya, orang mengatakan apalah arti sebuah nama gitu ya. Yang paling penting itu kan batang tubuhnya. Betul, esensi di dalamnya. Tapi saya ingin katakan nama itu juga penting. Iya. Kenapa? Karena satu, penghapusan itu sendiri itu suatu hal yang abstrak. Abstrak sekali. Sementara kita ingin ini undang-undang satu-satunya yang berbasis kepada pendekatan perspektifnya Korban. perlindungan korban. Bagaimana caranya biar aparat penegak hukum yang selama ini tidak memiliki payung hukum, legal standing terhadap semua jenis-jenis kekerasan seksual. Karena apa? Kita punya undang-undang KUHP, pemerkosaan, aborsi, dan lain-lain sebagainya itu diatur. Tapi tidak spesifik. Yang kedua, kita punya undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang. Ya. Nah, habis itu beberapa undang-undang lainnya. Nah, bagaimana kemudian ini tidak saling tumburan sehingga aparat penegak hukum tidak bingung, tidak confused dalam proses penindakannya. Kalau kita belajar dari kasus misalnya yang terakhir MS. Nah, harusnya kalau ini ada aparat penegak hukum bisa langsung memberikan tindakan atau si korban bisa langsung melaporkan. Nah, karena apa? Karena kita harus pahami yang namanya aparat penegak hukum itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Memang kultur di mereka kan yang sering kita kritik misalnya dari pengalaman undang-undang ITE ya. Kenapa itu kemudian presiden meminta itu direvisi? Karena memang kultur ta'aruf itu tidak ada di polisi karena mereka bekerja berdasarkan apa yang tertulis. Nah, untuk itulah kemudian kita ingin melakukan ini undang-undang yang lahir seberat apapun hukuman untuk si pelaku, Din, itu tidak akan memulihkan si korban. Betul. Nah, maka kemudian kita geser. Ini satu-satunya undang-undang yang berangkat dari perspektif korban. Jadi, kita akan atur yang namanya hak korban, hak keluarga korban, karena yang terkena dampak dari ini si korban udah pasti secara psikologis, secara ekonomis, secara sosial dan lain-lain sebagainya, tapi juga keluarganya. Nah, yang ketiga adalah dalam hal ini yang paling kunci adalah saksi. Jadi kita atur itu. Nah, ada kecemasan-kecemasan orang. Kalau ini namanya tindak pidana, di mana letak pencegahannya? Ini kan banyak pertanyaan publik. Betul. Maka kemudian kita menjawab pencegahan itu masuk klausul, masuk bab khusus. Jadi di sanalah kemudian ada peran kontrol masyarakat dan keluarga. Kan sebelumnya ada rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga kan? Dianggap ini sebagai undang-undang tandingan. Ya kan? Jadi publik harus tahu nih pertarungan ini benar-benar luar biasa.
Udah gitu yang mengajukan ketahanan itu yang menolak RUU PKS ya. Jadi saya mencoba membridging ini, memformulasikan ini dengan pendekatan yang dialogis. Betul. Kita sama-sama punya niat baik loh. Tapi jalannya masing-masing bersikukuh. Oh, pakai jalan saya. Oh enggak, ini jalan saya yang benar. Nah, kalau kebenaran ditafsirkan dalam seperti ini enggak akan pernah jadi-jadi. Benar. Nah, maka kemudian kita harus out of the box, melihat realitas ini, melakukan dialektika, dan kemudian mencari hal yang paling presisi. Nah, Balek menyusun draft ini sebagai draft awal. Nah, tentu ini belum sempurna, pasti. Kami sekarang mempresentasikan ini biar publik aware, biar fraksi-fraksi kemudian bisa mengendapkan ini, lalu kemudian mengirim catatannya ke Panja. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi adalah fraksi-fraksi sedang memberikan catatan-catatan, dan saya menerima masukan dari semua kelompok sipil. Tadi pagi saya baru terima PMII perempuannya. Sebelumnya saya terima Kalyana Mitra, sebelumnya saya terima Komnas Perempuan, sebelumnya saya terima Jurnal Perempuan. Ini untuk apa? Untuk mendiskusikan ini, untuk mematangkan ini, untuk melengkapi ini. Tidak ada yang sempurna, udah pasti. Tapi yang harus diingat adalah saya ini bukan alat pemuas. Ya, tidak sebaik apapun ini, tetap aja kedua belah pihak ini tetap memiliki standpoint yang berbeda. Betul. Tapi disinilah kearifan dituntut. Disinilah dituntut toleransi kita bernegara, berbangsa, nggak bisa menang-menangan. Benar. Gini, jadi kita nih kan melihat pasti pelaku kekerasan seksual ini bejat ya, sangat bejat sekali. Nah, nggak mungkin kita juga membiarkan kebejatan itu dengan berlaku egois gitu. Maka proses-proses inilah kemudian sama-sama menunjukkan level dari peradaban kita. Jika kita anggap kekerasan seksual itu adalah suatu kebiadaban, maka kemudian dialog atau egoisme yang terus-menerus dipertahankan itu juga bentuk yang destruktif. Itu menunjukkan bahwasannya peradaban kita ya picik, cetek. Nah, ini yang sama-sama ya. Hal yang paling penting sebenarnya selain payung hukum ini, sebaik apapun itu hukum, harus ada gerakan kebudayaan, Din, yaitu literasi tentang seksualitas. Kita kan berbicara seksualitas di ruang publik, bahkan di ruang keluarga aja itu masih dianggap tabu, aib, ya, memalukan. Ini kan realitas masyarakat yang patriarki, realitas masyarakat yang feodalis. Betul. Nah, bagaimana menerabas ini? Ini kan sebuah barrier-barrier yang benar-benar nyata. Nah, maka kemudian kita sama-sama membangunnya secara komprehensif. Kita bisa lihat bagaimana dua sisi mata uang yang dilakukan oleh beberapa media. Satu sisi dia mengkritisi undang-undang PKS, tapi satu sisi memberikan ruang bagi seorang artis yang notabene pelaku kekerasan seksual, yang itu dilakukan glorifikasi, dibuatkan acaranya. Betul. Ini kan benar-benar ya, lu bejatnya, lu ngujat-ngujat orang, lu sendiri berlaku bejat. Betul, gitu. Betul. Nah, perilaku-perilaku seperti ini yang kemudian kita nggak boleh absen ya, nggak boleh amnesia, nggak boleh tutup mata. Jadi kita harus satunya kata dan perbuatan. Jadi saya mengajak teman-teman semua, kalau toh kita ingin in charge, saya terbuka untuk perbaikan-perbaikan. Dan ada yang dibilang kenapa jenis kekerasan seksualnya berkurang? Dikurang, ya benar itu Bang. Sebenarnya, pasalnya berkurang banyak Bang. Pasalnya gini, satu hal kenapa ini kita beranggap kalau dia tindak pidana khusus, tentu dia harus lebih efektif dalam menindak. Dalam menindak ya. Itu yang harus kita pikirkan. Kejahatan ya karena pidananya. Pidananya. Jadi kedepankan. Yang kedua, kami prinsipnya tidak mengatur apa yang sudah eksis di dalam undang-undang yang sudah ada. Beberapa catatan-catatan itu, beberapa jenis kekerasan seksual itu sudah diatur di dalam KUHP, bahkan di dalam RKUHP, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi ini biar tidak overlapping, gitu. Jadi tidak ada yang berkurang, tapi kemudian ini jauh lebih menspesifikasi apa yang
menjadi fokus Betul. dari kekerasan seksual. Iya. Bang, berbicara tentang preventif ya, preventive action. Kita ngomongin tentang bagaimana sebenarnya pencegahan kekerasan seksual ini untuk terjadi. Karena kayaknya ya kalau yang saya lihat setiap tahunnya selalu bertambah, meskipun kita sudah berulang kali mencoba untuk menciptakan ruang-ruang aman. Apakah memang diperlukan satu sistem pembangunan kebudayaan yang beradab melalui kurikulum, Bang? Gimana tuh, Bang? Saya orang yang tidak terlalu tidak terlalu pro kepada hal yang sifatnya positivistik. Gini, Dini belajar rumus Pitagoras atau belajar fisika dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA 6 tahun, atau kita belajar bahasa Inggris sekian tahun tapi tetap nggak bisa bahasa Inggris. Benar. Kalau itu bisa menjadi sangat dibutuhkan, tapi bagi saya itu bukan hal yang prinsip. Oke. Hal yang paling prinsip adalah gerakan literasinya sendiri. Apa yang paling penting itu, misalnya ya Din ya, bagaimana kita menjadikan ini tidak satu hal yang sifatnya aib atau tabu. Bagaimana menjadikan ini menjadi public discourse. Apa contohnya? KS ini benar-benar bisa diproduksi oleh yang namanya ya kultum di masjid, ceramah. Iya. Jadi tidak hanya ketika ada kasus MS, kasus artis Baru di-blow up ya? baru di-blow up, baru sadar kita. Iya. Enggak, lu jangan seperti pemadam kebakaran. Ini yang faktual. Benar, ini benar. menunjukkan ekspresi tingkat peradaban lu. Iya, Peradaban lu iya. sangat rendah, peradaban lu sangat primitif. Kalau lu memperlakukan seorang perempuan, lu memperlakukan anak-anak dengan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Benar. Jadi hal seperti ini yang harus kita buka. Gini, di sekolah itu harusnya simulasi yang paling banyak. Betul. Di masjid, di gereja, di tempat-tempat publik, di kereta api, di bus kota, itu kan ruang-ruang ya kekerasan seksual kan tidak mengenal ruang kan Din ya. Tapi sebagai public space itu kan ekspresi publik yang paling utama. Di sanalah kemudian kita menunjukkan adab kita. Nah, jadi bagaimana kemudian kita memuliakan perempuan, melindungi anak-anak, bahkan juga bukan hanya perempuan, saling memuliakan sesama manusia lah. Karena kekerasan seksualnya kan tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak, tapi juga terjadi pada laki-laki seperti kasus MS kan. Betul, nah, Pak. hal-hal ini menjadi catatan. Misalnya Din, saya kan besar di asrama Din ya. Kasus bullying, kasus pelecehan seksual yang dialami MS itu banyak terjadi di sekolah-sekolah. Betul. Iya, Betul. itu peloncoan. Iya. Dan itu terbangun secara kultur sistem yang Dan itu dianggap sistematik. lucu-lucuan. Betul. Ini kan sangat binatang ini peradaban kan. Nah, konteks ini yang kemudian kita harus refleksikan. Ini bukan lucu-lucuan. Lu dengan happy-happy, lu dengan ketawa memperlakukan orang seperti itu, si korban itu akan mengalami sebuah inferiority complex yang luar biasa. Lu nggak berpikir bagaimana dia memendam itu, lalu kemudian apa efeknya. Betul. Nah, termasuk ini yang kemudian kita formulasikan, ini undang-undang yang proyektif. Banyak dari pelaku Din itu juga korban pada masa lalu. Jadi ada kayak revenge Ya. ini ya, Bang. Kalau kita lihat nonton film 50 Cent, Iya, 50. Yang 30 yang 13. Iya. Iya, think. itu kan si pelaku kan juga korban pedofil pada masa lalunya. Sehingga dia ketika menjadi somebody, dia melakukan tindakan yang sama. Maka kemudian kami formulasikan pelaku juga akan mendapatkan rehabilitasi selain si korban. Ini kan kok pelaku dikasih rehabilitasi? Orang nggak tahu, kita akan harus berpikir sampai pada titik yang mendasar. Bahwasanya ini tidak terulang lagi. Tidak hanya cukup dengan memasang chip pada predator pedofil. Iya. Tapi lu harus ingat secara psikologis, psikoanalisis, si pelaku ini juga korban pada masa Korban lalunya. sebelumnya, benar, Nah, benar. inilah yang kita coba usahakan dalam Benar, proses dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Oh iya, benar. Kita kalau misalkan bicara tentang
korban itu ya Bang. Jadi secara konsep mungkin seperti deterorisme itu ya Bang ya, untuk bisa kembali menghilangkan trauma-trauma atau gimana nih konsepnya? Ya gini, satu sisi kan ada proses integrasi ke masyarakat, tapi satu sisi bagaimana proses penanggulangannya, pencegahannya. Nah, maka kemudian kita berbicara di sana tentang tadi satu pentingnya literasi. Literasi hanya bisa jalan ketika narasinya ada, Din. Undang-undang, kebijakan, peraturan itu hard power approach. Ya. Narasinya nggak pernah terbangun. Dini nonton film yang terakhir seorang presenter televisi yang dilecehkan oleh pemretnya. Pemretnya ya. Itu bagaimana itu diproduksi sebagai sebuah film. Iya, jadi ada kayak soft doctrine untuk menunjukkan ini adalah yang terjadi. Itulah narasi. Iya. Jadi publik aware. Aware. Lu untuk mendapatkan jabatan sesuatu tidak perlu dilecehkan. Betul. Lu untuk menjadi somebody tidak perlu juga begini-begini. Iya. Nah, ini bagi masyarakat sipil kita yang harus bekerja. Kita di pembuat undang-undang bekerja membuat undang-undang, tapi di sisi yang lain kerangka ini lu kerjain dong. Iya. Misalnya betul, kita ingat Marah Rusli ya, membuat narasi Siti Nurbaya dengan kawin paksa. Iya, dengan kawin paksa. Itu kan dibuat ceritanya, dibuat novelnya, Betul, sehingga orang mengalami, oh iya, ada. kalau kita melakukan ini, kita menzolimi anak perempuan kita. Akhirnya akan berdampak seperti ini. Sehingga publik secara tidak sadar terbangun consciousness-nya. Iya. Nah, ini yang harus kita kerjakan untuk memberikan pencerahan, Din. Tidak not only education ya. Tidak hanya pendidikan, tapi ya benar-benar pencerahan, karena kita berbicara long term, yaitu peradaban. Peradaban, benar. Karena kekerasan seksual ini, Din, terjadi sudah mulai dari Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Sejak Habil dan Qabil itu ya berkelahi tentang itulah. Iya. Bunuh-bunuhan tentang itulah. Iya. Bayangkan komplikasinya kita mengatur ini. Jadi tentu harapan publik kita coba jawab. Iya. Inilah mukanya saya berinisiatif memegang undang-undang ini untuk kemudian mendialogkan dan menyelesaikan ini. Jadi publik mengatakan, saya di ruang sidang mengatakan saya ini dicaci, dimaki, ya udah biasa. Tapi tugas dan pertanggungjawaban saya kepada yang di atas dan kepada masa depan anak-anak dan peradaban kita ke depan. Nah, ini juga saya menarik Bang. Ada Bang Willy tadi bahas tentang bagaimana membangun narasi di ruang religi lah ya, kita bilang ya. Let's say kayak bagaimana ustadz dan pemuka agama juga berperan penting dalam membentuk narasi bahwa memuliakan perempuan itu bukan hanya dilindungi dan diberi nafkah, tapi juga dilindungi harkat dan martabatnya untuk tidak disakiti dan dilecehkan. Itu kadang soalnya itu suka dibawa Bang untuk jadi alat politik, bawa ideologi tersebut. Kemudian istri harus ini yang jadi perdebatan ya Bang, marital rape lah kita ngomong Bang. Itu kan udah masuk tuh Bang di ranah RUU apa tuh yang tindak PDKRT ya Bang. Itu kan udah ada, jadinya kan nggak dimasukin Bang ke RUU TPKS kan, karena udah dilihat ada tuh pasalnya 12 tahun bisa dihukum kalau terjadi pelanggaran terkait dengan marital rape. Nah itu Bang Willy melihatnya gimana tuh Bang? Fenomena saya sampai bukankah hanya garuk-garuk kepala ya, sampai tutup muka Din ya. Ketika RDPU itu perang ayat Din. Masing-masing membawa pembenaran masing-masing. Ini ya nggak sehat. Nggak sehat, iya. Dan itu benar-benar let's say ya, saya nggak mau membawa salah satu pihak, tapi memang ada pihak-pihak yang membangun narasi di bawah hal tersebut menjadi normal dan wajar Bang. Sedangkan kita memperjuangkan itu kan secara saya dalam rangka tidak mau memperuncing itu. Maka kemudian saya tegaskan kepada teman-teman itu, ayo dong kita dialog. Iya. Lu punya niat baik, gua punya niat baik, Sono juga punya niat baik. Oke, kalau kita mempertajam perbedaan, nggak sampai-sampai. Nah sekarang kita cari benang merahnya aja. Nah benang merahnya apa? Kita susun bareng-bareng. Jadi ini memang harus dengan pendekatan. Kenapa saya optimis Din? Satu aja, belajar dari bagaimana Indonesia ini hadir. Indonesia ini bisa menjadi negara Dini bisa bayangkan.
berapa agamanya, berapa suku bangsanya, berapa ideologinya, berapa keyakinannya, berapa bahasanya. Makanya dibilang ini komunitas yang tak terbayang. Imagine community. Hah? Bisa merdeka kok. Bisa. Aceh itu sudah jadi negara, Din. Sebelum Indonesia ada. Aceh Darussalam. Yogyakarta sudah jadi negara, Din. Tapi ketika Republik Indonesia hadir, semuanya bergabung. Semuanya memiliki spirit yang sama. Betul. Nah, saya ingin mengafirmasi itu. Semangat itu ya, Bang. Dan ini juga ingin saya tularkan kepada publik. Betul. Kalau Dini bayangkan ketika saya pimpin RDPU itu ya, buzzer-buzzernya gila-gilaan. Kena, Bang, kena juga. Bukan hanya kena. Ini kan kipas-kipas ini yang membuat, ini yang menjadi kemudian saling tidak sehat. Benar-benar, wah itu buzzer sih. Ngapain sih kita gitu ya? Benar. Saling memahami, hidup ini kan penuh. Pancasila itu kalau diperaskan gotong royong. Kalau diterjemahkan dalam relasi sosiologis dan psikologisnya namanya harmoni, Din. Ya, betul, Bang. Toleransi, Din. Toleransi. Nah, di sanalah kemudian kita saling berdialog, saling tepos liro, saling tenggang rasa untuk kemudian ini bicara peradaban loh. Peradaban kita yang luhur, adiluhung ini, ayo sama-sama di dalam KS ini kita menggunakan pendekatan keadilan yang restoratif. Gitu, Din. Iya. Berarti sebenarnya RUU TPKS ini merupakan jawaban dari amanah undang-undang ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu, Bang, yang Itulah standpointnya sekaligus korespondensi terhadap permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi Iya. di puncak hidung kita. Iya. Gitu. Jadi ya ayo bareng-bareng aja. Satu lagi pesan terakhir saya, Din. Tidak ada segala sesuatu yang ujuk-ujuk jatuh. Betul. Kita lihat belajar dari pengalaman beberapa negara maju seperti Amerika, bagaimana hak perempuan itu didapatkan. Iya. Women movement-nya itu luar biasa. Bahkan kalau kita rujuk pidato Hillary yang terakhir, saya bermimpi satu saat gelas kaca ini, ceiling ini akan ada yang memecahkannya. Itu sudah terdidik lah, sudah peradabannya maju lah, tapi tetap aja masih terkungkung. Perempuan presiden itu masih belum bisa menjadi pilihan ya, Bang ya. Padahal saya melihat bahwa Hillary ini juga cukup baik dan memenuhi syarat. Iya. sebagai Artinya apa? seorang Ada pemimpin cultural perempuan. gap kan? Benar. Iya kan? Benar. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita lihat secara komprehensif. Jadi di sini harus memahami ini, di sini harus memahami ini. Nah, inilah kemudian ayo dong bareng-bareng. Iya, benar, Bang, benar. Wah, ini menarik banget, Bang. Dan saya rasa Bang Willy ini salah satu sosok laki-laki yang memiliki semangat feminis ya, Bang. Ya, semangat kemanusiaan. Semangat kemanusiaan, oke, semangat kemanusiaan dan menjadi garda terdepan sebagai woman defender dengan menghadirkan RUU TPKS ini sebagai jawaban alotnya proses pelolosan RUU PKS yang sebelumnya penuh dengan konflik politik. Bang Willy, makasih atas waktunya. Sama-sama, Dini. Saya belajar banyak banget dari Bang Willy. Kita saling belajar. Dan insya Allah semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk isu-isu yang lainnya. Dan jangan lupa terus saksikan Ruang Publik Aspirasi Politik, Rupa Politik di channel. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you.